absen dulu ya. Jadi siapa yang tidak hadir hari ini? Hasan sama Ferli. Kenapa? Keduanya izin. Izin. Oke, tadi sudah izin ya. Oke. Baik, terima kasih Adodio. Oke, jadi sebelum mulai pelajaran hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Jadi silakan Adodio untuk memimpin. Silakan saya berdoa dulu. Anak-anak yang lain silakan bisa berdiri ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menggunakan hal kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, baik, hari ini Mister akan langsung ya lanjutkan materi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini ya. Nah, jadi untuk hari ini yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari itu adalah materi dari seni rupa 2 dimensi, yaitu menggambar dengan teknik arsir ya. Jadi itu yang akan kita pelajari nanti dan akan kita lanjutkan nanti ke karya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan karyanya. Nah, sebelum saya lanjutkan atau sebelum saya jelaskan, mungkin saya tanya dulu ya, apakah sebelumnya di SMP sudah pernah melakukan teknik arsir ini? Ada yang pernah atau yang belum? Oke, ada yang sudah. Ada yang belum pernah mencoba? Ada Melodi? Welis? Belum? Belum? Oke, baik. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan tunjukkan dulu ya contoh-contohnya. Jadi biar kalian fokus, biar nggak jauh nanti, terutama bagi yang belum pernah mencoba. Jadi teknik arsir itu seperti apa sebenarnya seperti itu ya. Bagi yang sudah pernah mencoba, tentunya sudah tahu wujudnya seperti apa. Kemudian yang belum, biar nggak terlalu jauh nanti pemikirannya, saya akan tunjukkan dulu contoh-contohnya sebelum nanti saya lanjutkan menjelaskan bagian ya. Oke, ini adalah contoh-contoh beberapa karya dari teknik arsir ya. Dari teknik arsir. Jadi belum saya jelaskan gimana cara pembuatannya ya. Jadi kita lihat aja dulu. Jadi biar ada bayangan teknik arsir itu seperti apa. Jadi seperti ini wujudnya ya. Kemudian contoh berikutnya. Oke, baik, silakan Kesya. Oke, baik, silakan dulu ya. Nanti selanjutnya Kesya nggak boleh terawat lagi ya. Oke, ini contoh yang kedua, anak-anak. Jadi kalian cermati, kalian simak ya, contoh gambar dan teknik arsir itu. Nah, sekarang dari apa yang sudah saya tunjukkan, apa kira-kira yang kalian pahami dari gambar teknik arsir ini? Jadi apa kira-kira yang kalian ketahui? Jadi setelah melihat gambar, misalnya apa teknik arsir itu ternyata seperti ini atau gimana? Ada yang bisa memberikan pendapat kan? Ya, Saris. Dari sekian banyak beberapa gambar yang saya tunjukin tadi, Ya. itu tuh ada menggunakan beberapa teknik arsir yang berbeda. Ya, benar ya. Jadi memang beberapa gambar itu ada menggunakan beberapa teknik arsir. Nanti saya akan jelaskan. Jadi teknik arsir itu tidak hanya satu teknik goresan saja, jadi ada beberapa. Seperti itu ya. Jadi benar jawabnya Saris. Ya. Mungkin yang lainnya ada yang memberi pendapat lain? Ya, silakan. Ya. Kalau teknik arsir itu masih bersama 3 dimensi. Ya, benar. Jadi teknik arsir itu tujuan akhirnya itu memang kita membuat kesan 3 dimensi ya. Jadi kira-kira kalau
saya tanya kembali, untuk membuat pesanan 3 dimensi itu apa yang harus kita buat dari gambar itu? Gelap. Oke, benar ya. Itu juga benar jawabnya. Jadi yang kita kejar itu nanti adalah gelap terang. Benar ya. Oke, jadi seperti itu untuk dari aksir itu kurang lebih. Jadi semua pendapat dari kalian itu dari 3 orang yang berpendapat tepat itu semuanya benar. Jadi dari aksir itu salah satu tujuannya adalah membuat kesan 3 dimensi atau benda itu bervolume yang kita gambar. Kemudian yang menyebabkan bervolume tentunya adalah gelap terang seperti yang disampaikan oleh kami. Di situ ya. Kemudian ada beberapa titik juga seperti yang disampaikan Saris. Nanti saya akan bahas satu-satu titik. Ya. Oke, itu ya. Jadi untuk dari aksir yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Das. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke Oke, sekarang saya akan lanjutkan ya. Jadi dari apa yang sudah saya tayangkan tadi, kemudian beberapa yang sudah menanggapi mengungkapkan pengetahuannya tentang ini aksir itu semuanya sudah benar. Nah sekarang untuk memperjelas lagi, saya akan jelaskan kembali jenis aksir itu seperti apa. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan ya. Jadi tadi setelah beberapa menanggapi dari pengetahuannya tentang definisi aksir itu, tentunya sudah ada yang paham ya, mulai dari pemahaman kemudian ini aksir itu apa, kemudian jenisnya sudah diketahui. Mungkin nanti tinggal mencoba untuk mempraktekkan ya. Nah sekarang saya akan jelaskan kembali untuk lebih jelasnya. Jadi definisi aksir itu jenis-jenisnya apa saja ya. Oke, saya sampaikan dari tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi apa yang kita bahas dari awal tadi, kemudian dan selanjutnya nanti pembelajaran ini tentunya yang diharapkan dari kalian itu adalah kalian mampu nanti menjelaskan pengertian dari teknik aksir. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian mampu menganalisis jenis-jenis teknik aksir yang ada. Jadi kalau misalnya garis lurus, siapa secara pembuatannya itu nanti yang harus kalian pahami melalui video yang saya akan putarkan ini. Ya. Dan selanjutnya. Oke, ini dari pengertian teknik aksir. Ya. Jadi secara umum, teknik aksir itu merupakan cara menggambar menggunakan unsur garis yang digoreskan. Itu poinnya. Ya. Nah, kemudian garis yang dipasang itu tentunya harus teratur serta berulang-ulang. Ya, jadi berulang kali. Jadi misalnya kalau silang ya disilang berulang kali, kalau garis lurus ya berkali-kali juga ya. Jadi intinya ada pengulangan di sana. Nah, tentunya bentuk garis yang kalian buat itu nanti ada garis lengkung, kemudian ada goresan silang, kemudian ada titik juga bisa kalian kombinasikan. Kemudian goresan bebas juga bisa. Ya, itu pengertian dari teknik aksir. Nah, kemudian tujuannya tentunya yang sudah sempat dibahas tadi, itu adalah mengejar volume. Jadi biar ada kesan volume dari gambar yang kita buat. Nah, salah satu contoh misalnya gambar itu kan 2 dimensi, itu berada di bidang datar. Benar ya? Nah, kemudian kalian kalau melihat gambar itu pasti tahu bisa menentukan objek yang dekat, objek yang jauh. Misalnya gambar pemandangan itu pohonnya dekat, kemudian gunungnya jauh. Kemudian kalau ada gambar alam benda, oh ini bentuknya bulat, itu bisa kalian rasakan tentunya dengan ada aksiran yang dibuat dengan gambar ini. Ya, itu pengertian dari teknik aksir. Oke, ini sekarang yang harus diperhatikan. Jadi jenis-jenis teknik aksir. Yang pertama itu ada aksiran satu arah namanya ya.
studinya seperti itu, yang dibuat hanya menggunakan goresan, ya, goresan lurus berulang-ulang. Tentunya yang dikejar nanti di sana itu tetap ada gradasi atau gelap terang, ya. Jadi teorinya kalau yang gelap itu intensitas goresnya pasti akan banyak, kemudian yang terang itu tekanannya akan kecil, tidak perlu ditekan, atau bisa dengan goresan yang agak longgar. Jadi ya. Oke, yang pertama nanti ini harus diingat ya, arsiran satu arah. Jadi untuk menentukan karya yang kalian buat nanti, kalian harus menentukan ini apa yang harus kalian gunakan untuk mengerjakan, ya. Jadi ada beberapa yang bisa kalian buat. Oke, ini namanya arsiran silang. Ini jelas ya, bisa dilihat contohnya. Jadi memang silang cara pembuatannya, ya. Tapi poinnya sama dari semua teknik yang saya sampaikan, yang dikejar itu sama, yaitu gelap terang. Jadi ada gelap, ada terang dari gambar yang biasa, ya. Oke, berikutnya ada arsiran coretan bebas. Jadi ini bebas, jadi tidak ada arah tertentu kemanapun bisa di goresannya, ya. Tapi tetap gelap terangnya ada. Tentunya coretannya kalau gelap sama dengan yang sebelumnya, pasti akan banyak goresan yang di gelap, kemudian yang di terang itu akan lebih longgar. Nah, ini cukup mudah juga penerapannya. Oke, pokoknya nanti setelah kalian amati, nanti kalian mencoba untuk menerapkan itu, ya. Oke, baik, Mister akan lanjutkan. Jadi sekarang saya akan tayangkan sebuah video kepada kalian, di mana video ini menayangkan gimana caranya membuat teknik arsir yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi kalau baru melihat contoh saja tanpa melihat prakteknya langsung kan kadang-kadang masih bingung juga, karena banyak yang baru pertama mungkin melihat arsiran. Jadi kalian harus melihat gimana cara pemasangan dari arsiran tersebut, ya. Nah, sebelum video saya tayangkan, jadi saya akan buat kelompok dulu. Jadi kalian membagi kelompok. Jadi satu kelompok itu anggotanya 5 orang nanti untuk mengidentifikasi jenis-jenis arsiran yang ada. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menjawab LKPD yang saya sampaikan. Jadi nanti bisa lihat LKPD-nya langsung. Kalian mendiskusikan dari tayangan video yang saya tunjukkan, kira-kira yang mana yang akan kalian coba untuk kerjakan, ya. Oke, baik. Untuk kelompok serahkan kepada kalian untuk membagi kelompok. Intinya satu kelompok anggotanya 5 orang. Oke, jadi senyamannya kalian, nanti sama siapa aja bisa, ya. Oke, baik. Mungkin bisa dibagi kelompok dulu, silakan. Oh ya. Sama siapa aja bisa. Terus lama gimana? Terus lama. Oke, sudah, kelompoknya sudah terbentuk, ya. Kita silakan kembali ke kelompoknya dulu. Oke, baik, kelompok 1 ada Adele, Devian, Maudi, kemudian Nesya sama Sera, ya. Oke, sudah. Nah, sekarang sebelum saya tayangkan videonya, saya akan berikan LKPD-nya dulu. LKPD itu lembar kerja sekaligus, ya. Tapi soalnya dari sini saya kasih mati.
Pesan di mana? Nah. Oke, sudah. Diperhatikan dulu ya, saya jelaskan untuk tindakan kritiknya. Jadi yang pertama itu, nanti yang harus kalian buat itu tentunya jelaskan pengertian dari kritik aksir yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau kalian mau mencari sumber yang lain aja lagi literasi dari internet dan lain sebagainya silakan, itu bisa ya. Nah kemudian yang kedua, sebutkan minimal 3 jenis teknik aksir dan buatlah jenis goresannya. Nanti goresan yang dibuat pada kertas gambar yang sudah kalian bawa masing-masing. Ya, minimal 3. Dari yang sudah saya jelaskan, dari yang kalian amati sekarang dari video. Sudah jelas. Nah, nanti di buku gambar itu kalian cukup buat lingkaran aja ya. Jadi kalian menaruh goresan itu di sebuah lingkaran. Ingat, perhatikan videonya. Apa yang harus kalian buat, apa yang menjadi penekanan dari yang saya sampaikan tadi dan dari video yang kalian amati. Oke, sudah jelas? Oke, nanti setelah videonya selesai baru nanti kalian mencoba untuk berdiskusi dengan kelompok kalian dan punya mengerjakan. Bikin nama kita. Ya, Bikin nama di sini. ya bikin namanya bisa. Nanti di kertas gambarnya juga bisa diisi nama. Ya.
rapet, kemudian yang terang tentunya lebih longgar. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian gimana caranya membuat aksiran itu biar tentunya bagus hasilnya dan yang dikejar itu ulang-ulangnya itu bisa tercapai. Ya, oke baik. Yang penting kalian berproses dulu karena ini kira-kira banyak yang pertama baru mencoba, yang penting berproses dulu. Silakan kalian diskusi dengan teman kalian dari yang video tadi. Silakan kalian analisis yang mana mau kalian coba buat, kalian kerjakan. Silakan konsultasikan sama teman, diskusikan sama ya. Dan sama Mister juga. Nanti kalau ada yang susah sekali untuk mengerjakan, nanti Mister coba demonstrasikan di kertas kalian. Sudah? Oke, sekarang silakan kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut. Ingat gambarnya dibuat di kertas gambarnya, ya. Kemudian menurut pengertian penjelasannya kalian bisa buat di LKPD-nya langsung. Oke, sudah. Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Walaupun hanya lingkaran, jadi komposisinya harus diperhatikan juga ya. Bisa dapat seperti ini, atau bisa ini boleh. Nah, bisa. Bisa lingkarannya tak harus sama. Yang penting ini pembuatan akhirnya nanti. Kalau ini terlalu kecil ya. Oke, dicoba ya. Oke, semua banyak edukasi. Nanti kalau ada yang kurang, pas. Refleks ngurung diri kamar. Refleks ngurung diri kamar gitu. Yang shadowing kalau misalnya di sini lu di mana? Ngomongnya kayak nomor 1, nomor 3, 4, 5. Ini gambarnya kegedean aja. Anda jangan mengikuti orang. Ya. Bikin lingkaran segede. Ini ya ini mau naikin di sisi contoh di pinjam sama boleh pinjam profesor videonya nanti kita Oke, di kertas, mungkin longgar dari biar cuma di bidang yang lainnya dengan arsiran yang berwajib ya. Di sini aja Mas. Jadi kosong. Oke, baik. Anak-anak semua sudah selesai? Oke, baik. Jadi kalau semua
kedua sudah selesai. Nah sekarang kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian di depan kelas ya. Jadi setiap kelompok mempresentasikan apa yang akan dikerjakan dan tentunya menyampaikan jenis arsiran yang sudah dibuat. Ya, das. Nah kemudian nanti kelompok yang lainnya juga bisa menanggapi atau mengapresiasi ya. Jadi dari kerjaan teman yang sudah dikerjakan itu seperti apa, sudah bagus, sudah kurangnya dan lain sebagainya. Sudah? Oke baik. Sekarang kalian akan presentasikan, tentunya nanti saya juga akan langsung melakukan penilaian ya. Oke ya, presentasi yang pertama adalah dari kelompok 1 aja ya. Kelompoknya Saris, Belis, Galina, Aulia, silakan bisa maju ke depan. Silakan. Kelompok ke depan, silakan. Ya. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, jadi saya di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teknik-teknik asir. Di sini bersama kelompok 2 saya Saris, Saya Galina. saya Melody, saya Felis, saya Judit, dan saya Aulia. Di sini kita akan mempresentasikan teknik-teknik asir yang kita punya. Yang pertama ada pengertian teknik asir. Teknik asir adalah cara penggambaran untuk memberikan dimensi dan kesan 3 dimensi pada suatu objek. Yang kedua itu ada jenis-jenis dari teknik arsir. Yang kita buat di gambaran itu yang pertama ada garis lurus atau biasa disebut dengan hatching. Yang kedua ada garis bebas atau biasa disebut dengan scribble, dan yang terakhir ada garis melingkar yang disebut dengan circles. Dan itu adalah contoh-contoh gambar teknik asir yang kita buat. Oke baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan. Oke, sekarang dari teman-teman yang lain bisa mengapresiasi ya kerjaan temannya. Silakan mungkin ada yang menyampaikan dari apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Apa kira-kira yang perlu diperbaiki atau sudah pas mungkin? Ada, silakan. Anak-anak, Iko, gimana kira-kira dari pekerjaan keluar? Arsirnya udah bagus banget, Sar. Udah sesuai dengan syarat-syaratnya. Baik, Tapi ada hasil yang ke atas itu gimana itu? Hasilnya ke atas yang tengah-tengah. yang mana? Yang gambar tengah. Oh, yang di tengah-tengah Itu ya. aku balik atau sengaja gitu? Jadi kayak pencahayaannya itu dari bawah. Oke, baik, jadi dari apa namanya dari bayangan, kalau dari sinar yang dilihat yang di tengah itu, ya memang sinarnya dibuat di bawah ya. Tapi untuk naturalnya bayangan itu kan pasti di bawah ya. Kalau di atas kan susah juga. Kalau mungkin demo nempel mungkin bisa ya. Oke, jadi dan itu yang bisa diperhatikan. Jadi dari segi bentuknya untuk membuat cahaya itu sebenarnya sah-sah saja di warnanya juga. Tapi kalau bayangannya, ya pastinya kalau mungkin bentuk natural, bayangan itu harus di bawah. Ya, oke, jadi kalau menurut Dokter, dari semua yang dibuat, dari 3 yang dibuat itu, apa namanya, gelap terangnya sudah kena, tapi ada beberapa penekannya yang harus kita buat, yang harus kita perhatikan, terutama di gelapnya. Jadi di luarnya itu, mana yang gelap itu bisa ditekan lagi ya, jadi bisa digelapkan lagi. Yang terang tidak harus sisi goresan, putih pun bisa. Ya. Oke, jadi seperti itu secara keseluruhan semuanya sudah bagus tentunya karena ini pertama beberapa dari kalian itu pertama untuk membuat, jadi hasil ini tentunya hasilnya sudah maksimal. Oke baik,
Jadi itu silakan bisa duduk Pak. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Luar biasa ya, cukup. Oke, sekarang bisa dilanjutkan oleh kelompok 3. Aku, Antonio, Ray. Silakan bisa berbuat ya. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diko, saya, Antonio, Ethan, Han, sama Renhard. Kami ini membuat 3 bola dengan teknik arsir yang berbeda. Yang pertama ada kontur, yang kedua ada stripping, ya, dan ketiga ada circulation. Bisa dicermati di sini. Sama ya teman-teman yang lainnya. Berdasarkan pengertian teknik hasil itu nomor 1. Ya. Teknik hasil adalah teknik khusus dalam sebuah gambar untuk mendapatkan perbedaan gelap dan terang pada suatu objek. Terus nomor 2 itu ada 3 jenis teknik hasil yang kita buat. Yang pertama ada detik, kedua kontur, dan yang ketiga garis lingkar. Ada ukuran. Oke, baik. Oke, itu ya. Inspirasi dari kelompok 3 dan saksiannya. Silakan teman-teman yang lain bisa mengapresiasi atau juga. Oke, silakan ada yang menanggapi dari pekerjaan kelompok 3. Yang itu ilmu kreatif. Ya, yang apa? Ya. Ya. Ini karena kita mungkin agak kelebaran ya, ininya. Bolanya ya, bolanya kalau bisa. Iya, bolanya terbolanya kalau bisa. Oke, bisa dipertahankan karyanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, mungkin karena kinerja kita masih kurang ya. Oke, siap. Tidak apa-apa ya. Jadi karena pertama mencoba, jadi itu sudah maksimal sebetulnya ya. Jadi sekali lagi yang sekian itu tentunya proses dalam bekerja. Jadi nanti hasil akhirnya makanan. Ya. Oke, yang lainnya, teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah amazing? Apa yang dibilang? Terima kasih banyak sama kelompok sudah bekerja sama dengan baik tentunya ya. Nah sekarang dari pembelajaran tadi yang sudah saya laksanakan, nah kira-kira hal apa yang sudah kalian dapatkan dari diskusi kelompok, mencoba membuat, kemudian menyimak materi yang saya jelaskan dari video, kira-kira apa yang saya dapatkan atau yang masih ada yang kurang kira-kira? Membuat lingkaran itu sulit. Mana Antonio bisa lebih keras lagi? Membuat lingkaran itu sulit. Membuat lingkaran itu sulit. Ya benar ya. Jadi saja yang sudah jadi sampai jadi guru sekarang, kalau membuat lingkaran, apalagi membuat lingkaran elip, tahu kan lingkaran elip? Jadi yang ujungnya tipis, besar, itu juga masih belajar sampai sekarang ya. Jadi memang benar yang disampaikan Antonio, membuat lingkaran itu sulit. Yang lainnya? Ada lagi? Tidak ada. Semuanya sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Jadi nanti mungkin setelah kita ke objek yang sebenarnya, nanti baru kita ketemu lagi kesulitan di sana, baru nanti kita konsultasikan lagi dengan teman-temannya, dengan booster atau dengan literasi mencari contoh di internet ya. Baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini semuanya sudah mengikuti dengan baik tentunya ya. Jadi walaupun ada beberapa mungkin karya yang masih kurang, intinya yang saya lihat yang pertama adalah proses bekerja. Kalau ada tadi yang masih belum maksimal untuk memanfaatkan waktu
waktu dan lain sebagainya, itu di pertemuan selanjutnya harus lebih maksimal lagi. Ya, oke, jadi seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Nah, saya sampaikan juga untuk pertemuan minggu depan, tentunya kita akan lanjutkan dari materi teknik aksir yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi kalian sudah mengetahui tentunya pengertian dari teknik aksir itu, kemudian kalian sudah tahu beberapa jenis teknik aksir atau cara pembuatannya. Ya, nah untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan, kalian akan langsung membuat sebuah gambar dengan menerapkan teknik aksir ini atau membuat gambar dengan teknik aksir. Ya, jadi yang perlu nanti kalian persiapkan seperti biasa tentunya kertas gambar, kemudian pensil dan kawan-kawannya. Nah, kemudian untuk pensil saya ingatkan, jadi dari teknik aksir itu kalian bisa menggunakan lebih dari satu jenis pensil. Ya, jadi yang umum 2B itu sudah bisa digunakan, tapi kalau mau pensil yang lebih besar lagi ukurannya 6B, 4B dan seterusnya itu juga bisa. Ya, jadi itu kegiatan yang akan kita lanjutkan, yang akan kita kerjakan di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Tidak. Sudah jelas sekali ya? Oke, baik. Oke, sebelum saya akhiri, biasa silakan untuk ketua kelas, beliau menutup dengan doa ya. Baik, silakan beliau berdoa. Dan anak-anak yang lain juga bisa. Ya. Oke, tunggu kabarnya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih Mr. Wahyu. Baik, terima kasih kembali semuanya.